Tak lama kemudian seekor kumbang keluar dari bajunya Nobita. Hana meminta bantuannya untuk mengembalikan marimba seperti semula. Lalu Doraemon menggunakan alat ajaibnya. Tapi marimba tidak berubah sepenuhnya jadi manusia. Marimba juga menceritakan bahwa dia adalah agen yang disewa keluarga Hana untuk menyelamatkan Hana. Marimba adalah seorang pemburu handal. Hana juga menceritakan pertemuannya dengan Tiga Sage dan akhirnya dia tinggal di Peradavia. Marimba juga menjelaskan kalau Tiga Sage memanipulasi manusia dengan cahaya. Tapi Nobita ngotot kalau Tiga Sage adalah orang baik. Mendengar penjelasan dari Marimba, Nobita masih ragu. Lalu Marimba juga menyebutkan seorang ilmuwan yang bernama Dr. Ray. Doraemon mencari artikel tentang Dr. Ray yang ternyata terkenal sebagai ilmuwan yang gila. Tapi dia tiba-tiba menghilang. Marimba belum bisa menyimpulkan apa hubungannya dengan Tiga Sage dan Dr. Ray. Hana pun memperlihatkan pada Doraemon dan Nobita permen yang dikonsumsi supaya tidak terpengaruh dari cahaya Pradapia. Marimba juga mengatakan sebelumnya dia berniat menghancurkan cahaya manipulasi itu. Tetapi dikarenakan keamanan di tempat ini sangatlah ketat, dia pun gagal. Kemudian Doraemon dan Nobita yang tiba-tiba muncul, yang membuat rencananya sangat gagal lagi. Walaupun sudah diberi penjelasan, Nobita tetap menganggap Tiga Sage adalah orang baik. Karena semenjak mereka tinggal di Peradapia, sikap Giant dan Suneo berubah menjadi sangat baik kepada Nobita. Hana pun kembali meyakinkan Nobita. Apakah Nobita tidak merasa ada yang berbeda? Nobita pun hanya bisa terdiam. Kemudian Marimba dan Hana meninggalkan Nobita dan Doraemon. Di keesokan harinya Nobita kembali melakukan rutinitasnya yang sama, yaitu sekolah. Saat dia sedang terburu-buru dan tidak sengaja menabrak Giant, tapi anehnya Giant tidak marah sama sekali kepadanya. Bahkan di saat makan malam, Nobita sengaja mengambil makanan Giant dan Suneo, tapi anehnya mereka tidak marah sama sekali. Hal itu membuat Nobita bingung. Nobita pun mengajak mereka untuk pulang ke bumi, tapi mereka malah menolaknya. Di saat sampai di tempat tinggal mereka, Nobita pun merenung dan baru sadar keanehan yang terjadi di Peradapia. Nobita juga bertanya pada Marimba, apa yang harus dia lakukan untuk menolong teman-temannya? Doraemon pun mencoba menggunakan telepon waktu untuk menghubungi tim patroli waktu. Tapi karena ada pelindung di Peradapia, telepon pun tidak bisa berfungsi. Di tempat lain, Tiga Sage yang sedang mengawasi gerak-gerik Nobita selama ini terlihat merencanakan sesuatu yang jahat. Sedangkan Nobita dan Doraemon saat ini sedang mencoba membangunkan teman-temannya. Tapi teman-temannya menolak untuk ikut. Selanjutnya Nobita, Doraemon, dan Marimba menyelinap ke Zeppelin waktu untuk menghubungi tim patroli waktu. Tapi karena kecerobohan Nobita, mereka ketahuan oleh robot penjaga. Di saat portal waktu sudah terbuka, mereka bergegas masuk dan menghubungi tim patroli waktu. Tapi Sonya dan robot penjaga mengejar mereka semua. Doraemon pun mencoba membujuk Sonya dan mengatakan kalau apa yang dia lakukan itu adalah salah. Tapi Marimba mengatakan kalau Sonya hanya menuruti Tiga Sage saja. Di saat Marimba menghubungi tim patroli waktu, Sonya menembak Marimba. Doraemon pun masih mencoba menyadarkan Sonya. Sonya yang terlihat sedang memikirkan kata-kata Doraemon. Tapi karena desakan Tiga Sage, Sonya pun langsung menembak Nobita dan Doraemon. Di saat tersadar, Doraemon melihat Marimba yang masih pingsan. Lalu terdengar suara Tiga Sage. Di sana juga ada Sonya, Shizuka, Giant, dan Sunio, lalu Tiga Sage memperlihatkan Nobita yang masih pingsan. Doraemon berusaha memanggil Nobita, kemudian Tiga Sage menggunakan cahaya Peradapia untuk mempengaruhi Nobita. Tapi di saat Nobita tersadar, cahaya itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Kemudian Tiga Sage menggunakan cahaya yang lebih kuat lagi dan Nobita pun berhasil diperdaya. Tiga Sage juga akan melancarkan aksi jahatnya dengan mengubah kota tempat tinggal Nobita menjadi seperti di Peradapia. Doraemon yang melihat itu mencoba memberontak, tapi sayangnya itu sia-sia karena dia sedang diikat. Tiga Sage mencoba mempengaruhi Doraemon, tapi itu tidak mempan. Tiga Sage meminta Nobita menembak Doraemon, dan Nobita pun menurutinya. Tapi Doraemon mengatakan pada Nobita kalau dia tidak perlu menjadi Nobita yang sempurna. Nobita yang mendengar hal itu pun menjadi sadar dan menurunkan senjatanya. Namun Tiga Sage yang sangat marah meminta Sonya menembak Doraemon. Doraemon pun berubah menjadi kumbang berwarna biru. Nobita pun langsung sadar dan rencana Peradapia yang dia pakai langsung retak. Nobita berteriak memanggil Doraemon. Tetapi Tiga Sage langsung menyingkirkan Doraemon. Tiga Sage mencoba meyakinkan Nobita kalau Doraemon adalah robot rusak yang tidak berguna. Tapi Nobita malah berkata sebaliknya. Sonya yang mendengar perkataan Nobita sedikit terkejut. Lalu Tiga Sage memerintahkan Giant, Sunio, dan Shizuka untuk menembak Nobita. Tapi karena perkataan Nobita, ketiga temannya juga ikut sadar. Mereka bersama-sama menolak perintah Tiga Sage.
Setelah itu pun ada sesuatu yang aneh. Ternyata selama ini Tiga Sage adalah robot yang dikendalikan oleh Profesor Ray. Profesor Ray pun muncul dan mulai melancarkan aksi jahatnya untuk menutupi bumi dengan menggunakan pelindung Pradapia dan menyinari mereka dengan cahaya Pradapia. Tapi Sonya tiba-tiba menembak Profesor Ray. Profesor Ray pun mulai marah karena Sonya yang menantangnya. Sementara itu, di saat Sonya mengalihkan Profesor Ray, Marimba mulai menghancurkan cahaya Pradapia. Profesor Ray menceritakan niatnya untuk menghapuskan emosi semua manusia di bumi ini, sehingga dia bisa menguasai mereka. Kemudian Profesor Ray mematikan semua daya Pradapia, dan Pradapia pun akan jatuh ke tanah dan menghantam kota tempat tinggal Nobita. Mereka bekerja sama menyelamatkan penduduk Pradapia, dikarenakan penduduk Pradapia mencapai 400 orang. Mereka menggunakan Zeppelin waktu agar semuanya bisa diselamatkan. Sementara itu penghalang Pradapia sudah mulai hancur dan serpihan Pradapia sudah mulai berjatuhan ke kota Nobita. Kemudian seluruh penduduk Pradapia mendarat di bukit belakang sekolah. Kemudian Sonya mengecilkan Pradapia agar tidak berbahaya saat terjatuh. Nobita tersadar kalau mereka kembali ke hari di mana mereka mencari Utopia, dan Nobita baru menyadari kalau kumbang biru yang pernah dia temukan dulu di bukit belakang sekolah adalah Doraemon yang sudah ditembak. Nobita yang bersedih mengingat Doraemon, dia pun langsung berlari menuju semak-semak untuk menemukan Doraemon. Kemudian setelah Doraemon ditemukan oleh Nobita, Marimba pun muncul mengembalikan Doraemon seperti semula. Nobita pun langsung menangis dan memeluk Doraemon. Marimba menyadarkan mereka kalau Pradapia akan segera menghantam kota. Kemudian Doraemon dan yang lainnya membantu Sonya. Mereka menggunakan plastik dimensi yang ukurannya sudah dibuat menjadi sangat besar, dan Pradapia pun tersedot ke dalamnya. Tapi di dalam plastik itu Pradapia akan meledak. Sonya mengatakan akan mengatasi ledakan itu sendirian, tetapi mereka mencegahnya. Lalu Sonya menghancurkan baling-baling bambu mereka satu persatu. Di saat si tersisa Doraemon, Sonya mengatakan kalau dia sangat senang bertemu dengan Doraemon. Kemudian Sonya pun menghancurkan baling bambu Doraemon. Sambil tersenyum, Sonya membawa plastik itu terbang jauh. Doraemon yang lainnya mencoba memanggil Sonya, tapi tidak dihiraukannya. Dan Profesor Ray pun sudah dikepung patroli waktu yang dihubungi oleh Marimba. Dia pun akhirnya ditangkap dan kemudian plastik yang dibawa oleh Sonya akhirnya meledak di hadapan mereka semua. Mereka pun bersedih atas kehilangan Sonya, karena Doraemon sudah menganggap Sonya adalah adik kandungnya sendiri. Di keesokan harinya, Nobita dan teman-teman yang berada di bukit belakang sekolah dikagetkan dengan kedatangan Marimba. Marimba mengatakan semua penduduk dan juga Hana sudah dikembalikan dengan selamat. Mereka juga bersedih karena teringat dengan Sonya. Tak lama kemudian ada sesuatu yang jatuh dari pohon. Ternyata itu adalah memori milik Sonya. Doraemon pun membawa memori itu ke masa depan untuk menciptakan kembali Sonya dengan kenangannya. Dan Sonya pun berhasil diaktifkan kembali dengan tubuhnya yang baru. Mereka semua sangatlah senang dan berharap bertemu dengan Sonya kembali. Lalu ada sebuah kertas yang jatuh di dekat ibu. Ternyata itu adalah hasil ulangan Nobita yang nilainya 0. Dan Nobita pun berakhir dengan dimarahi ibu. Dan inilah akhir dari filmnya. Oke, apa pendapat kalian tentang filmnya? Silahkan ketik di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.